Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berkaitan dengan analisis dan juga refleksi dinamika kelompok terkait program promosi kesehatan berupa bullying. Seperti yang kita ketahui bahwa bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan juga berulang baik oleh individu ataupun kelompok terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah, baik lemah secara fisik, mental maupun sosial. Adapun bentuk perundungan dapat berupa kekerasan fisik, ejekan verbal, pengucilan sosial, penyebaran rumor, serta perundungan cyber di media sosial. Dampak dari perundungan terhadap kesehatan mental remaja salah satunya yaitu korban akan mengalami gangguan stres pasca trauma atau yang sering disebut dengan Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Namun, pemahaman mereka tentang bentuk-bentuk bullying masih terbatas. Banyak remaja yang belum mampu membedakan antara candaan dan tindakan bullying, terutama dalam hal bullying psikologis dan juga cyber. Beberapa perilaku seperti mengejek, memberikan julukan, dan mengucilkan teman-teman masih dianggap biasa dalam pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu diadakan kegiatan edukasi untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang bahaya bullying. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Pristiani, NIM 25070101167. Saya akan menjelaskan terkait desain program. Yang pertama itu sasaran program. Untuk kegiatan penyuluhan dan edukasi terkait bullying yang kami lakukan itu sasarannya itu pada anak remaja berusia 10-14 tahun berlokasi di RT 022 RW 007 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Ebobo, Kota Kupang. Mengapa kami mengambil sampelnya atau respondennya itu pada anak berusia 10-14 tahun? Karena di mana hasil analisis situasi pada masa-masa tersebut merupakan masa perkembangan menuju masa remaja awal. Jadi sasarannya itu pada anak berusia 10-14 tahun. Nah, untuk metode yang berikut, metode yang digunakan dalam penyuluhan dan edukasi. Jenis metode itu pre-eksperimental dengan rancangan metode itu one group, pre-test, dan post-test dengan sampel sebanyak 13 responden. Selanjutnya, pengumpulan data didapatkan dengan cara pengisian kuesioner. Responden diberikan penyuluhan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah dilakukan penyuluhan atau edukasi, responden akan mengisi kuesioner. Nah, untuk instrumen atau alat ukur yang digunakan itu terdapat 10 pertanyaan tertutup. Yang berikut itu desain program menggunakan media yang digunakan. Yang pertama itu media yang digunakan dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan kali ini adalah leaflet atau flyer yang diintegrasikan ke dalam metode penyampaian secara lisan atau interpersonal communication. Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas materi, sebelum materi disampaikan, kami melakukan atau menyuruh responden untuk mengerjakan soal pretest. Nah, selanjutnya kami menyampaikan edukasi atau penyuluhan. Setelah itu, responden kemudian disuruh untuk melakukan atau mengisi lembar post-test untuk mengukur tingkat pemahaman atau pengetahuan responden setelah dilakukan edukasi atau penyuluhan. Nah, untuk hasil analisis kami menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji tingkat akurat dari sebuah data yang kami dapatkan atau hasil yang kami dapatkan. Tahap kegiatan. Untuk tahapan kegiatan yang pertama itu analisis situasi. Berdasarkan hasil tingkat pengetahuan awal yang kami dapatkan, mayoritas remaja wilayah tersebut sebenarnya telah familiar dengan bullying, namun belum memiliki keberanian atau pemahaman kognitif yang mendalam mengenai penyebab, dampak, dan strategi preventifnya. Selanjutnya, dari hasil analisis situasi dan karakteristik audiens menunjukkan perlunya formulasi metode penyampaian informasi yang bersifat efektif, interaktif, aplikatif, dan adaptif bagi anak remaja.
Baik, sebelum lanjut ke materi berikutnya, perkenalkan nama saya Maria Gabriela Waragi dengan NIM 2407010108. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait tahap-tahapnya. Yaitu yang pertama berikutnya itu adalah strategi, di mana metode strategi dalam kerangka proses itu sangat penting untuk mengubah data hasil analisis situasi menjadi draft taktis program komunikasi kesehatan yang terukur, berbasis bukti dan juga berfokus pada manusia. Di mana di sini kelompok kami itu merumuskan rancangan pendekatan dalam 4 pilar strategi utama yang saling terhubung, yaitu penetapan tujuan SMART, segmentasi dan penempatan pesan, lalu pemilihan saluran multimedia dan mobilisasi kemitraan strategis untuk memastikan pesan kesehatan dapat tersampaikan dengan baik dan mendorong perilaku yang berkelanjutan. Kemudian ada desain, di mana pada desain ini itu berfokus pada pengembangan instrumen intervensi, yaitu materi edukasi dan instrumen evaluasi, yaitu alat untuk mengukur keberhasilannya. Di mana pada metode desain terdapat satu desain yang digunakan dan satu tahap pengujian. Desain yang digunakan yaitu pengembangan materi edukasi menggunakan media template yang diintegrasikan dengan metode penyampaian lisan atau interpersonal communication. Selanjutnya pada tahap yang berikutnya itu ada implementasi kegiatan, di mana pelaksanaan kegiatan itu diawali dengan pembukaan oleh moderator, kemudian pembagian soal pretest dan dilanjuti dengan pemaparan materi atau edukasinya itu. Lalu dalam penyampaian materi itu akan diberikan beberapa contoh kasus yang sering terjadi di lingkungan sekolah agar nantinya remaja itu bisa lebih mudah memahami bully. Pada akhir kegiatan akan dilakukan dengan mengerjakan soal post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan remaja. Lalu selanjutnya ada sesi tanya jawab, diskusi relatif, serta pemberian pertanyaan singkat terkait materi yang telah disampaikan. Lalu pada tahap yang berikutnya adalah MONEF, di mana monitoring dalam kerangka kerja atau proses, yaitu membantu mengawasi program edukasi dari tahap perancangan hingga sampai kepada penerapan di lapangan. Nah, di sini kelompok kami itu menerapkan pengawasan yang berfokus pada 3 dimensi monitoring utama, yaitu monitoring input dan proses, monitoring efektivitas media dan pesan kunci, serta monitoring dinamika interaksi dan evaluasi singkat. Di mana evaluasi itu terhadap kegiatan edukasi dan penjualan itu berfokus pada evaluasi dampak atau impact evaluation guna mengukur perubahan jangka pendek pada ranah kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, psikomotor, rencana tinggalkan sasaran remaja sebelum dan sesudah diberikan intervensi tersebut. Yang berikut keterbukaan diri. Keterbukaan diri menurut teori Johari Window menjelaskan bahwa proses saling mengenal antar anggota kelompok mempengaruhi kualitas komunikasi, kepercayaan, dan efektivitas kerjasama. Nah, Johari Window terdiri dari 4 kuadran, yaitu yang pertama ada open area atau area terbuka. Nah, area ini merupakan informasi yang diketahui oleh diri sendiri dan anggota kelompok. Area terbuka berkembang melalui komunikasi dan pembagian peran yang jelas selama kegiatan. Contohnya, Maria Yanivita berperan sebagai moderator yang membuka kegiatan, memimpin sesi perkenalan, dan mengarahkan jalannya diskusi. Laurencia Nong dan Maria Cintia Wonga berperan sebagai penyuluh atau fasilitator yang menyampaikan materi edukasi bullying. Sedangkan Maria Buaragi dan Dwi Pristiani bertugas dalam dokumentasi dan logistik. Yang berikut yang kedua, blind area atau area buta, yaitu area ini adalah hal yang diketahui anggota lain tetapi belum disadari oleh diri sendiri. Nah, dijelaskan bahwa sempat terjadi perbedaan perspektif mengenai desain media edukasi dan metode penyuluhan. Namun melalui fokus grup diskusi, setiap anggota menerima masukan dari anggota lain sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan sesuai dengan karakteristik remaja usia 10-14 tahun sebagai sasaran program. Yang ketiga ada hidden area atau area tersembunyi. Nah, area ini merupakan informasi atau pendapat yang diketahui diri sendiri tetapi belum disampaikan kepada orang lain. Dalam kelompok, setiap anggota kelompok memiliki latar belakang, referensi, kreativitas, dan ide yang berbeda mengenai strategi, komunikasi, dan desain program. Ketika anggota mulai terbuka menyampaikan ide dan pertimbangannya, rasa saling percaya meningkat dan kelompok dapat mengurangi potensi terbentuknya kubu-kubu yang menghambat kerjasama.
Yang keempat ada unknown area atau area tidak diketahui. Nah, area ini adalah potensi yang belum diketahui oleh diri sendiri maupun anggota lain. Dalam pelaksanaan kegiatan, kemampuan anggota berkembang melalui pengalaman langsung di lapangan. Seluruh anggota saling melengkapi saat sesi tanya jawab menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal, serta bersama-sama melakukan pengolahan data evaluasi menggunakan SPSS sehingga memperoleh hasil peningkatan yang maksimal. Yang berikut tahapan dalam membangun tim. Ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap forming atau pembentukan. Nah, tahap ini merupakan fase awal ketika anggota kelompok disatukan, saling mengenal dan mulai mengorientasikan diri terhadap tugas bersama yang dihadapi. Nah, bukti konkretnya dari tahap ini terlihat dari pelaksanaan observasi awal secara bersama oleh seluruh anggota tim di lingkungan RT 22 RW 7 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oyobobo, Kota Kupang. Nah, pada fase ini, fokus utama kelompok adalah membangun kedekatan awal, serta menyamakan pemikiran mengenai tren kasus perundungan atau bullying, dan karakteristik kelompok audiens remaja usia 10-14 tahun yang menjadi target sasaran. Nah, kelompok juga mengkaji fenomena bias kognitif dari masyarakat setempat, seperti kecenderungan menormalisasikan ejekan verbal sebagai candaan biasa dalam pergaulan sehari-hari. Nah, tahapan yang kedua ada tahap storming atau timbulnya konflik. Nah, tahap ini ditandai dengan munculnya perbedaan pandangan, gesekan internal, serta perdebatan antar anggota mengenai ide, strategi, dan metode pelaksanaan program. Bukti konkret dalam dinamika kelompok yang terjadi adalah perdebatan internal yang cukup intens mengenai penentuan konsep, desain media edukasi berupa leaflet dan poster, serta metode komunikasi yang akan diterapkan saat memberikan edukasi. Yang ketiga ada tahap norming atau normalisasi atau pembentukan norma. Nah, tahap ini tercapai ketika kelompok berhasil meredam konflik, menyepakati nilai-nilai bersama, mencapai konsensus, serta membangun rasa saling percaya dan komitmen terhadap tugas. Bukti konkret dari fase ini adalah penanggulangan konflik yang dilakukan dengan bijak melalui teknik diskusi kelompok terfokus. Kelompok kami juga sepakat mengambil keputusan secara objektif dengan merujuk kembali pada analisis karakteristik usia target audience, yaitu remaja yang usia 10-14 tahun, agar metode dan strategi penyampaian materi dapat berjalan dengan efektif. Nah, selain itu, norma kelompok diperkuat melalui pembagian peran yang spesifik dan transparan, serta pelaksanaan evaluasi internal berupa uji mandiri terhadap instrumen kuesioner, pretest dan posttest untuk mencegah miskomunikasi sebelum instrumen tersebut digunakan di lapangan. Yang keempat ada tahap performing atau pelaksanaan kinerja. Nah, pada tahap ini merupakan puncak kematangan kelompok di mana semua anggota kelompok mampu bekerja sama dengan sinergis, produktif, dan kompak untuk mencapai tujuan bersama. Bukti konkret dari pelaksanaan kinerja ini terlihat jelas pada hari H program di lapangan, di mana semua rangkaian acara berjalan lancar sesuai rencana berkat koordinasi pembagian tugas yang matang. Yang berikut teknik diskusi kelompok. Teknik diskusi kelompok dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pemilihan topik kegiatan. Nah, semua anggota kelompok memiliki hak yang sama untuk berpendapat dan memberikan ide atau gagasan terkait masalah kesehatan yang akan dilaksanakan dalam sebuah program. Setelah beberapa ide disatukan, seluruh anggota menyepakati bahwa masalah kesehatan yang akan kami laksanakan dalam program kami yaitu bullying sebagai kesehatan mental pada anak remaja. Nah, yang kedua ada pemilihan lokasi kegiatan. Setelah menentukan topik masalah yang akan dilaksanakan, anggota kelompok mulai membahas mengenai lokasi kegiatan. Berbagai ide dan pendapat diberikan oleh seluruh anggota, mulai dari sekolah seperti SD, SMP, dan SMA. Juga kami berbincang dengan kelompok lain yang sasaran dari kegiatan mereka adalah anak remaja. Nah, dari semua ide dan pendapat yang diberikan, kami memutuskan untuk menjalankan kegiatan kami pada lokasi yang sama dengan kelompok lain, yakni kelompok 10 yang berlokasi di RT 22 RW 7 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oyobobo, Kota Kupang. Yang ketiga,
Penyusunan rancangan kegiatan. Nah, rancangan kegiatan dilakukan atas dasar diskusi bersama anggota kelompok. Kelompok memilih untuk membuat leaflet sebagai media pendukung untuk kegiatan edukasi dan penyuluhan terkait masalah yang dipilih. Untuk mengetahui keefektifan kegiatan yang dilakukan, kelompok sepakat untuk membuat pretest dan posttest sebagai alat ujinya. Kegiatan yang kami laksanakan pada pukul 6 WITA sampai selesai. Kegiatan awal dirancang dengan sapaan pembuka dan perkenalan dari seluruh anggota kelompok. Selanjutnya akan dibagikan soal pretest kepada peserta untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja sebelum dilakukan kegiatan. Kemudian akan dibagikan leaflet sebagai media pendukung agar peserta kegiatan bisa memperhatikan beberapa penjelasan pada leaflet sambil kelompok menjelaskan materi yang telah disiapkan. Selanjutnya, anggota kelompok yang bertugas dan menjalankan materi bisa memulai menjalankan tugas. Di akhir kegiatan, kelompok kami menyiapkan sebuah lagu yang berjudul Anti-Bullying yang akan dipandu oleh yang bertugas dan diikuti oleh seluruh peserta kegiatan. Yang berikut manajemen konflik. Dalam pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan, konflik yang muncul pada kelompok kami adalah perdebatan perspektif dalam mendesain program edukasi dan penyuluhan. Yang pertama ada identifikasi. Nah, perdebatan antar anggota kelompok mengenai penentuan konsep dan desain media berupa leaflet atau poster serta metode yang digunakan untuk edukasi. Yang kedua, analisis penyebab dan dampak. Penyebab yang kelompok kami rasakan yaitu ada beberapa anggota kelompok yang menginginkan edukasi dilakukan secara formal, sementara anggota lain menginginkan edukasi dilakukan secara santai. Dampak yang terjadi yaitu pengambilan keputusan menjadi terhambat, draft materi edukasi terlambat diselesaikan. Penanggulangan yang kami lakukan yaitu dilakukan dengan menggunakan teknik diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Yang berikut, kohesivitas tim. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan program edukasi dan penyuluhan pada remaja terkait bullying, kohesivitas tim berperan sangat penting dalam keberlangsungan kerjasama tim dan juga berperan dalam meningkatkan performa kinerja setiap individu dalam kelompok. Nah, dalam kegiatan program ini, anggota kelompok kami menunjukkan tingkat kekompakan yang cukup tinggi dengan melakukan pembagian peran yang adaptif dan komunikasi interpersonal yang kuat sepanjang tahapan program tersebut berjalan lancar. Di antaranya yang pertama ada perencanaan dan analisis isu dengan membangun kedekatan awal. Yang kedua, desain media dan pembagian peran. Yang ketiga, implementasi di lapangan. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi data yang diperoleh. Yang berikut, kerjasama tim. Dalam melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan, kerjasama tim menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan program yang dimulai dari pembagian peran dan tugas antar setiap anggota kelompok, kontribusi kerjasama tim terhadap keberhasilan implementasi program, sehingga kegiatan berjalan lancar dan tujuan edukasi yang ditetapkan dapat tercapai. Selanjutnya saya Maria Cintiawong akan menjelaskan bagian kohesivitas. Kohesivitas dalam pelaksanaan kegiatan program edukasi dan penyuluhan pada remaja terkait bullying. Kohesivitas tim berperan sangat penting dalam keberlangsungan kerjasama tim dan juga berperan dalam meningkatkan performa kinerja setiap individu dan juga kelompok. Nah, pada kohesivitas ini, pada laporan kami menjelaskan beberapa bagian. Nah, yang pertama yakni perencanaan dan analisis isu dengan membangun kedekatan awal. Pada tahap awal ini, semua anggota itu melakukan observasi secara bersama untuk dapat mengidentifikasi masalah terkait bullying pada lingkungan RT 022 RW 007 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Kohesivitas tim ini dibangun dengan menyeimbangkan semua persepsi atau pemikiran. Jadi semua persepsi dan pemikiran itu ditampung dan juga dipilih secara bersama untuk menentukan topik apa yang akan dibahas pada sasaran tersebut. Lalu yang kedua itu ada desain media dan pembagian peran. Nah, pada bagian ini desain media yang kami gunakan itu
Yang pertama ada media pembantu yakni leaflet. Nah, leaflet itu berisi terkait pengertian bullying, strategi untuk mengatasi bullying, lalu jika anak-anak menjadi korban atau mereka melihat sesuatu kasus bullying dan mereka harus apa. Dan di sini pembagian peran kami membaginya dengan baik, dengan diskusi yang baik secara spesifik, namun tetap saling mendukung dalam menyusun materi. Jadi maupun ada pembagian perannya masing-masing orang, tapi dalam pembuatan materi, laporan dan lain sebagainya itu dilakukan secara bersama. Yang ketiga itu ada implementasi di lapangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembagian peran dari anggota kelompok pada saat melakukan kegiatan program atau edukasi dan penyuluhan terkait bullying. Nah, yang pertama anggota kelompok atas nama Maria Yenifita itu anggota kelompok yang bertindak sebagai moderator. Dia yang membuka kegiatan edukasi dan juga penyuluhan pada remaja terkait bullying dan menyampaikan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut dan beberapa mencairkan suasana dengan awalnya kami melakukan sesi perkenalan terlebih dahulu serta Maria Yenifita juga memimpin pembukaan awal jalannya kegiatan. Lalu diikuti dengan Laurencia Nong dan juga Maria Wonga. Laurencia Nong bertugas sebagai pembicara pertama. Jadi dia menyampaikan beberapa materi seperti pengertian bullying dan juga dampak. Lalu Maria Cindewonga itu melanjutkan dari pembicara sebelumnya. Ia menjelaskan materi setelah dari Laurencia Nong hingga akhir dan juga Maria Wonga juga yang memimpin ada sebuah lagu anti bullying yang kami siapkan. Jadi di sini anggota kelompok atas nama Maria Wonga memimpin jalannya lagu tersebut agar bisa diikuti oleh seluruh anggota atau seluruh peserta kegiatan. Yang di sini dimana itu remaja yang berumur dari 11 hingga 14 tahun. 10 hingga 14 tahun. Lalu diikuti dengan Maria Waragi dan juga Kadwi Pristiani. Nah, mereka berdua ini sebagai tim pendukung dan juga logistik. Jadi mereka berdua yang bertugas untuk mengambil dokumentasi atau sesi foto, membagikan kuesioner. Di sini kami menyiapkan kuesioner pretest dan juga kuesioner post test. Lalu mereka yang membagikan leaflet juga di awal dan mendokumentasikan semua rangkaian kegiatan serta mengarahkan sesi interaktif berupa tepuk anti bullying yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu yang keempat itu ada monitoring dan juga evaluasi yang diperoleh. Jadi di sini kerjasama tim tetap dijaga yaitu pada uji pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Nah di sini semua anggota aktif penuh dalam monitoring dan juga evaluasi pada kegiatan kali ini. Selanjutnya kerjasama tim. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan edukasi dan juga penyuluhan, kerjasama tim menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan program yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan juga monitoring. Melalui pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik setiap anggota tim, maka hal ini dapat berkontribusi secara maksimal sehingga kegiatan berjalan lancar dan tujuan edukasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Nah, dalam kerjasama tim ini ada dua hal penting, yaitu pembagian peran dan tugas antar setiap anggota kelompok yang sebelumnya sama juga telah saya jelaskan pada materi kohesivitas. Dan selanjutnya yang kedua itu ada kontribusi kerjasama tim terhadap keberhasilan implementasi program. Nah, kerjasama yang terorganisir memberikan kontribusi langsung dan signifikan terhadap
pencapaian target program melalui beberapa aspek seperti menjaga kelancaran alur kegiatan edukasi dan penyuluhan, mengoptimalkan retensi informasi dan partisipasi aktif audiens, dan juga penyampaian pesan yang lebih efektif. Terkait dengan pembelajaran dan rekomendasi, pelajaran terpenting tentang dinamika kelompok itu yang pertama ada pentingnya keterbukaan diri dan manajemen konflik yang objektif. Kelompok mempelajari bahwa perbedaan latar belakang, tingkat kreativitas, dan ego antar anggota pada tahap storming seperti perdebatan mengenai konsep formal versus santai dalam desain media edukasi dapat menghambat pengambilan keputusan dan juga penyelesaian draft. Lalu yang kedua ada pembagian peran yang jelas, meningkatkan kohesivitas tim. Dan yang ketiga pentingnya evaluasi internal sebelum turun lapangan. Pelaksanaan uji coba mandiri terhadap instrumen kuesioner pretest dan juga posttest antar anggota kelompok merupakan pelajaran yang penting guna untuk menyelaraskan, menyamakan persepsi atau pendapat dan mencegah terjadinya miskomunikasi teknis saat menghadapi audiens di lapangan. Nah, ada juga beberapa rekomendasi perbaikan jika tugas serupa dilakukan kembali, yakni antisipasi dan pengelolaan fase storming lebih awal. Nah, kita harus menetapkan aturan komunikasi dan batasan waktu penyusunan ide sejak awal guna mengantisipasi fase storming agar tidak sampai menghambat alur pengambilan keputusan dan menunda penyelesaian draft materi edukasi. Yang kedua, penyelarasan referensi strategi komunikasi sejak awal. Sebelum merancang media visual seperti leaflet dan poster, sebaiknya seluruh anggota tim menyamakan persepsi dan referensi teoritis mengenai strategi komunikasi multimedia yang akan digunakan agar proses penentuan konsep berjalan lebih efisien. Dan yang terakhir, mengoptimalkan manajemen waktu penyusunan program guna menghindari keterlambatan akibat perdebatan internal. Manajemen waktu yang lebih ketat dalam setiap tahapan, terutama tahap desain dan uji coba instrumen, harus diterapkan secara disiplin oleh seluruh anggota kelompok. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini bahwa program edukasi dan penyuluhan terkait bullying yang dilaksanakan kepada remaja kisaran usia 10-14 tahun di RT 22 RW 7 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta pemahaman remaja mengenai berbagai bentuk bullying, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan dan juga penanganannya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan edukasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan remaja, di mana nilai rata-rata pretest yang semula sebesar 49,23 meningkat menjadi 66,15 pada posttest. Hal ini membuktikan bahwa metode edukasi yang digunakan efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja terkait dengan bullying. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.